saya Latifah Nurabida. Di sini saya akan membahas sedikit pembahasan mengenai tentang perubahan sosial. Oke, poin pertama yang akan saya sampaikan merupakan pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Oke, yang pertama yaitu menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. Baik, menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, pengertian perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. Karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakatnya. Baik, yang kedua yaitu menurut Profesor Sela Sumarjan. Oke, menurut Profesor Sela Sumarjan, makna dari perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem-sistem. Poin kedua yang akan saya sampaikan merupakan ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama yaitu berkelanjutan. Sebuah perubahan sosial harus terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, dilakukan dengan disengaja. Sengaja di sini artinya memang dilakukan dengan direncanai. Tiga yaitu bersifat imitatif. Yang keempat yaitu menimbulkan kontroversi. Tidak semua perubahan sosial memberikan dampak baik. Ada juga yang pada akhirnya memberikan dampak kontroversi. Contohnya pada zaman sekarang, banyak mesin yang dapat membantu pekerjaan manusia. Akan tetapi, di sisi lain banyak juga tenaga manusia yang tidak terpakai karena adanya mesin. Yang kelima yaitu disorganisasi sementara, dan yang keenam yaitu terjadi di mana saja. Perubahan sosial dapat terjadi di mana saja, baik di penduduk tradisional maupun modern. Yang berbeda hanya saja percepatan perubahan tersebut. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan di video yang saya buat kali ini. Dan mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Tari Rosida akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Latifah, yaitu remaja dan pemuda dalam perubahan sosial. Yang pertama yaitu remaja dalam perubahan sosial. Remaja merupakan tahap pencarian jati diri. Individu mulai bisa memilih atau memikirkan bagaimana pribadi yang diinginkan, dunia apa yang digeluti, dan jalur hidup yang akan dijalani. Untuk itu, lingkungan sangatlah berpengaruh besar pada tahap ini. Remaja cenderung akan mengikuti atau menjadi seperti bagian dari circle pertemanannya. Untuk itu, pengetahuan, moral, dan spiritual perlu diserap oleh seorang remaja dengan seimbang. Masalah utama berupa perubahan sosial yang dihadapi usia remaja secara umum adalah moral dan pemilihan informasi. Mau diakui atau tidak, penyebabnya yaitu salah satunya dan yang paling utama adalah pengaruh media sosial. Remaja kerap meniru apa yang buruk padahal sudah jelas salah hanya untuk dianggap keren atau impresif akibat pengaruh media sosial. Pemuda dalam perubahan sosial. Tantangan cukup berat kini dihadapi pemuda. Perubahan sosial yang begitu cepat menjadi salah satu tantangan terbesar pemuda saat ini. Perubahan sosial secara nyata telah membawa perubahan yang begitu cepat dalam kehidupan bermasyarakat. Pola perilaku dan tindakan struktur masyarakat dan hubungan sosial kini dapat dengan cepat berubah. Perubahan yang begitu cepat ini tidak lepas dari maju pesatnya teknologi informasi. Berbagai temuan baru di bidang teknologi yang membawa cepatnya perubahan sosial harus direspon serius oleh pemuda. Oleh sebab itu, penting bagi pemuda untuk menangkal hoax di tengah maraknya arus media yang menunjukkan bahwa peran pemuda di Indonesia tak bisa dikesampingkan. Narasi sejarah telah mencatat bahwa peran pemuda cukup besar dan memberi kontribusi memerdekakan Indonesia. Pemuda diikrarkan mendapat tuntutan untuk mengisi kemerdekaan, merawat kebangsaan, dan menjaga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Isfarahman. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Tari. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang dampak perubahan sosial bagi remaja dan pemuda. Setiap perubahan tentu membawa pengaruh yang besar baik terhadap masyarakat, lingkungan, dan juga negara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dampak positif dan negatif perubahan sosial bagi anak muda di masa sekarang ini. Beberapa hal penting bagi peran orang tua dalam pembentukan identitas remaja yang positif. Anak muda sebagai generasi muda dan penerus kemajuan bangsa di masa yang akan datang tentu harus bisa menerima perubahan ke arah yang lebih baik. Dampak positif. 1. Perubahan membawa kepada pembaruan. Hal yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik adalah suatu pembaruan baik dalam hal apapun, teknologi, sistem, metode, dan sebagainya. Setiap anak muda
yang diberikan arahan sebelumnya mengenai perubahan tersebut pasti akan bisa menerima pembaruan dengan cara yang baik. Perubahan ke arah lebih baik dapat didukung sebagai dampaknya diperuntukkan untuk kebaikan bersama. 2. Anak muda menjadi lebih aktif dan inovatif. Dampak positif dan negatif perubahan sosial bagi anak muda lain dalam hal baik yaitu anak muda memiliki daya kreasi dan inovasi yang lebih baik. Mereka mampu menyalurkan bakat juga minat dalam perubahan yang terjadi. Selagi semua itu bermanfaat bagi mereka, tentu hal ini menjadi penunjang anak muda menjadi lebih giat dan semangat menciptakan hal baru. Berikut ini contoh dampak dan pengaruh negatif kenakalan remaja dalam masyarakat sekitarnya. 3. Menciptakan sistem dan kesempatan baru. Perubahan tentu membawa kepada pembaruan yang lebih sempurna dari sebelumnya. Dengan adanya suatu yang baru, maka sistem yang lama yang tidak baik dapat dirubah ke arah yang lebih baik. Hal ini tentu dapat membuat anak muda memiliki kesempatan untuk bisa ikut andil dan juga membawa perubahan tersebut ke arah yang bermanfaat dan berguna. 4. Mempengaruhi pola pikir dan sikap yang baik. Perubahan memberikan arahan mengenai hal mana yang patut dibuang dan mana yang harus diperbarui agar lebih bermanfaat dan membawa keuntungan kepada kemajuan anak muda di masa yang akan datang. Hal berikut menjadi salah satu contoh peran remaja dalam mengatasi ancaman internal atau eksternal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dampak perubahan sosial bagi remaja dan pemuda. Yang akan saya sampaikan adalah dampak negatif. Yang pertama, membawa budaya yang buruk. Memang perubahan bisa saja memiliki dampak buruk yang bisa mempengaruhi setiap jiwa muda. Contohnya dampak perubahan pada teknologi digital. Semakin canggih model dan fitur handphone bisa berdampak kepada penggunaan yang tidak sesuai dengan porsinya. Ditambah dengan adanya jaringan internet semakin banyak, hal buruk apabila tidak direm dan dikontrol dengan baik penggunaannya. Yang kedua, menjadi malas. Dengan begitu banyak kemudahan yang didapat seperti adanya motor, maka anak muda saat ini menjadi malas untuk jalan kaki. Padahal sebelumnya banyak anak muda yang berjalan kaki untuk mencapai tujuan. Dan juga perubahan yang serba instan menuntut mereka untuk mengejar sesuatu dengan cepat, sehingga tidak melihat bagaimana proses itu berjalan. Beberapa hal yang bisa dijadikan contoh peran remaja dalam masyarakat. Yang ketiga, penyalahgunaan perubahan. Perubahan yang berdampak buruk tertentu menghasilkan generasi muda yang tidak bertanggung jawab dengan baik. Contoh halnya pada saat teknologi mulai berkembang, penggunaan internet yang tidak digunakan dengan baik memicu kepada pertikaian, penyebaran isu, game online yang merusak jiwa anak muda, dan sebagainya. Oleh sebab itu, jika perubahan tidak diawasi dan dikontrol dengan baik, maka hasilnya terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan perubahan itu sendiri. Anak muda tidak mengenal batasan mana yang baik dan yang buruk. Diharapkan dengan adanya perubahan mampu membawa kepada hal yang lebih baik dan bermanfaat. Semoga dengan adanya perubahan menjadi titik awal anak muda lebih pandai dan lebih bertanggung jawab kepada hal baru. Contoh hal dan faktor penting dalam perkembangan integritas pribadi remaja. Materi selanjutnya yaitu cara menanggulangi dampak negatif perubahan sosial. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan analisis informasi didasarkan pada nilai budaya asli Indonesia dengan peningkatan kemampuan logika, analisis, bahasa, dan analisis wacana. Yang kedua, meningkatkan pembinaan terhadap pendidikan agama, Pancasila, dan kewarganegaraan dengan meningkatkan pemahaman dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang ketiga, pemahaman budaya kepemimpinan. Yang keempat, filter terhadap budaya asing dengan meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya. Yang kelima, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam rangka internalisasi nilai budaya nasional. Nah, kesimpulan yang akan saya bacakan. Remaja dan pemuda sebagai generasi penerus membuktikan perannya dalam perubahan sosial walaupun di dalamnya terdapat dampak-dampak negatif yang menjadi masalah bagi remaja dan pemuda dengan upaya yang maksimal dalam menanggulangi dampak negatif tersebut. Kita dapat menjadi generasi penerus yang ideal untuk memajukan bangsa seperti peran pemuda terdahulu yang tercatat dalam sejarah. Kesimpulan yang kedua, yaitu perubahan sosial yang mempengaruhi moral, kebudayaan, dan ideologi yang dapat merubah kehidupan seperti definisi dari para ahli menjadi tantangan. Dengan begitu, perubahan tersebut jangan sampai mempengaruhi jiwa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia dan berperan aktif sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial. Demikian kelompok 9 kami sampaikan, kritik dan saran kami tunggu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.